Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi saat ini kita itu sudah berada di kediaman beliau Bapak Kiai Mahmud. Seperti yang di awal tadi video kita buat tadi. Saat ini kita di sini ingin mencari keterangan lebih lanjut ya, lebih lengkapnya ya mungkin kita akan mengupas detail-detailnya tentang di video yang tadi prosesi mediumisasi itu ya, karena benar-benar sangat menarik sekali itu ya Kang ya. Soalnya ya bagi aku juga itu benar-benar gimana ya, cuma kata-kata sederhana tapi iya berarti di situ tuh bukan berarti dari kata-kata tersebut ya kan, pasti ada sesuatu di situ yang benar-benar perlu kita kaji, perlu kita cari keterangan yang lebih lengkap lagi tentang hal itu. Jadi tungguin aja ya, kita simak. Jadi hasil video tadi malam itu masalah tahu bulat digoreng dadakan di mobil 500-an enak. Ini cuman bahasa lesan, tapi hati ini tetap usul ke Allah. Tujuannya untuk seperti ini ya tadi. Nah, samanya dengan pelaksanaan menggunakan apa jenane sambetan ataupun jamu-jamu herbal. Kita itu pokoknya sakit tipes yang konsumsi jamu-jamu herbal seperti contoh kunir. Tapi kalau hatinya tidak usul sama Allah, ya tidak mempan obat kunir itu untuk tipes ataupun untuk masalah asam lambung, emah dan seterusnya. Kita bisa mengambil herbal di alam, tapi usulnya tetap ke Allah. Nah, jadi selamanya Allah itu melihat hati kita itu selamanya. Tidak ada koma, selamanya dari pergantian detik ke detik. Itu yang diperlihatkan kelas AC Gusti Allah itu nang atine wong. Keterangan tahu bulat itu seperti itu. Mungkin lain kali kita praktekkan lagi mediator sekalipun ke kelas-kelas sing tadi kalau harimau putih di tahu bulat pun yang melasi. Kan gosong ya, tahu bulat jedor nanti gosong. Ada sniku. Berarti kesimpulannya itu bukan dari segi kata-katanya nih. Bukan dari segi kata-katanya, kita ujug-ujug melihat gandar langsung bismillahirrahmanirrahim meneronyam, tapi artinya dari kosong. Ya malah gandar ini guyu loh. Malah banyak juga kejadian yang seperti itu. Iya. Banyak cerita-cerita di masyarakat lah, katanya ada yang dilihatin hantu tapi tatkala baca ayat kursi kok nggak mempan seperti itu. Ya malah iya itu dari usul itunya, dari hatinya Pak. Kesulitannya karena tidak usul hatinya. Berarti lihat gandar ya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Hati kita kepada Allah terus guyu. Gandarone kebetulan ana wong arep mangan gandaro. Kan ngerti gandaro itu doa makan. Jadi doa gandaro cukup dengan simpelnya kalimat hati usul seperti itu aja. Terkadang ayat kursi ndredeg, lesane tidak jelas, pikirannya geter, hatine wedi, melayu. Gandarone bunga. Itu ketidakpahaman kita mengucapkan ayat-ayat Al-Qur'an karena kekotoran ataupun ketidakbisaan pembelajaran terus, hati kita itu selalu diliputi dengan kecurigaan terus pada Allah. Kok hati bisa curiga terus pada Allah? Lah iya wong nandur wedi ora thukul, kan curiga karo Gusti Allah. Ngeliat rezeki ora kuwatir ora uli, iku kan jenenge kuwatir karo Gusti Allah, curiga. Kita nanam benih, ndak usah curiga ndak thukul, iku penggaweane Gusti Allah, cukup. Jadi wujud dengan usulnya hati beda. Walaupun hanya dengan lafaz atau mantra, bisa dikatakan mantra lah, tahu bulat. Tahu bulat kan mewakili iki lho dunia iki sak isine dhewe Gusti Allah. Alam semesta tahu bulat. Ya seperti karena berisikan ilmiah. Apa arti tahu bulat itu? Diantemna maring siluman kelas blorong ataupun seatasnya blorong. Ya nangis, ampun, ampun, hanya ditahu bulat seperti itu.
contoh media air seperti ini bukan doa yang cuman sekedar, tapi harus usulnya hati. Karena manusia itu semua bahasa. Seperti ini sudah memuat bahasa. Melaku banter, bahasanya sudah keluar. Oh, banter-banter lagi ke susu. Kok santai-santai, wong bunga. Manusia semua gerakannya itu memuat bahasa. Jadi umpamanya kayak gini, ditanyakan lagi ngapa? Ini bahasa hati, tahu bulat semesta alam. Akal karena nyandaki akal, alam adalah bulat. Padahal alam tidak bulat, akal nyandaki bulat. Jadi gerakan, semua gerakan itu memuat bahasa masing-masing. Kedep-kedep bae mripate ngapa kan. Bahasanya pakai lagi karo sing dikedepi ngono. Oke, sampun. Ya, jadi teman-teman seperti itu tadi kesimpulan yang diutarakan oleh Pak Kiai ya mengenai bisa dibilang apa? Sederhana. Nah, ya seperti itu. Jadi ada yang menarik sebenarnya. Dari yang kita simpulkan tadi, ternyata dari sesuatu hal yang sederhana itu atau bisa dikatakan mantra seperti itu bukan berarti gimana ya Kang bahasanya ya? Bahasa lisan beda dengan bahasa hati. Nah, seperti itu. Terus ada banyak contoh semisal kayak gini. Ini cerita yang beredar di masyarakat ya. Jadi banyak orang banyak kejadian lah, orang itu entah itu di tengah jalan atau gimana tiba-tiba ketemulah sama ibaratnya Sosok hantu atau nah, apa. ya seperti itu. Nah, dia itu Banyak udah baca doa ya ibaratnya ayat kursi atau ternyata diketawain sama nah yang seperti itu. Kadang ada kejadian yang seperti itu, jadi hantunya yang nggak pergi malah orangnya yang lari kayak gitu loh guys. Jadi pada artiannya kalau menurut kita bukan dari ucapan lesan itu, melainkan apa yang ada di isi hatinya, ruang gitu kan? hatinya yang keusulan kita, seberapa usul kita dari mantra yang sederhana seperti tadi yang Pak Kiai sampaikan, tapi tingkat usul kita ke Allah benar-benar jadi kun ilahiyah kun fayakun, ibaratnya itu benar-benar bisa menjadi tameng dan senjata secara ibarat orang perang. Berarti pada intinya itu gimana Kang? Usulah yang tetap nomor satu berarti Iya. Kang? Ruang hati yang terus selalu kita pelihara, kita rawat dan kita jaga supaya jangan melengosi. Oh ya, berarti kalau dikatain umum itu kayak gini lah ya, bahasa umumnya mungkin ya, kalau misalnya ada yang kurang memahami apa itu usul, tingkat Sampai keyakinannya gitu kita kan. benar-benar kalau Kadang benar-benar seperti kuat. itu ya. Ketauhidannya, intinya bahasanya ketauhidannya benar-benar kuat. Mantra yang sederhana ketika dibarengan ruang hati tauhid yang kuat akan luar biasa. Ya sebenarnya berharga banget sih guys, soalnya kayak gini loh, ini pengalaman gue pribadi ya, maksudnya gue juga pernah ngalamin hal yang seperti itu. Adanya keterangan barusan berarti itu membuktikan keyakinan seseorang terhadap mungkin terhadap Allah itu kurang seperti itu. Maka dari itu berarti kita harus sama-sama ya belajar lebih giat lagi mengenal Gusti Allah gitu kan pada intinya kan. Bahasa lisan kita harus dengan bahasa hati yang benar-benar baik. Oke, mungkin cukup segitu ya guys keterangan dari video tadi. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua dan kita bisa dapat terus belajar, terutama kita belajar masalah bab-bab yang mendekatkan diri kepada Allah lah seperti ini ya Kang. Tauhidan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jika ini bermanfaat buat kita semua, silakan share sebagai kalian. Semoga dengan kita share juga kita bisa memberikan berbagi kebaikan. Dan mungkin seperti itu. Terus tonton di channel kami. Assalamualaikum.